Pak Muzamil, ini untuk endingnya, karena kita ini kan judulnya bebecik atau kebecikan ya. Becik itu artinya apik, apik kuwi ono macam-macam. Kalau di Quran disebut ada beberapa istilah. Pak Muzamil tolong. Satu kebaikan itu ya, ada kebaikan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Itu namanya ma'ruf. Dan itu yang harus kita perintahkan kepada orang. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Gitu. Karena sudah jadi kesepakatan. Kemudian jadi, ya, ma'ruf dari kata arafa, ya'rifu. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah diarifi bersama-sama sehingga dia posisinya diperintahkan, ya'muruna. Tapi kalau ada kebaikan yang masih ibaratnya nih, wis aku takon ngene Mas. Mendoan ki apa to? Mendoan ki ya tempe to. Sadurunge tempe dek ya apa? Dele. Jadi ono kebaikan pada level dele, ono kebaikan pada level tempe, ono kebaikan pada level mendoan. Nah kan gitu. Itu kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah disepakati bersama, yang harus kita taati bersama, maka dia posisinya diperintahkan, ya'muruna. Tapi kalau khair itu tidak boleh diperintahkan, hanya boleh dianjurkan. Maka kalimatnya adalah yad'una ilal khair. Jadi bedanya ma'ruf dengan khair, podo-podo kebecikan ning posisine beda. Tempe ya dele ning dele dudu tempe. Tempe ya mendoan ning mendoan dudu tempe. Tempe ya dudu mendoan kan itu. Ono tempe sing dadi mendoan, ono sing ora kan begitu. Nah itu kita harus punya detail seperti itu dalam memahami kebaikan, kebenaran maupun keindahan. Itu Samil. Ya, termasuk lawannya ma'ruf itu mungkar. Ya. Mungkar itu sesuatu yang sudah disepakati bersama bahwa itu satu keburukan. Kalau belum disepakati nggak boleh nahi mungkar, gitu ya. Jadi contoh misalnya tahlilan, itu menurut Wahabi itu kan tidak boleh, tapi menurut orang NU itu suatu kebaikan. Maka tidak boleh Wahabi nahi mungkar terus mau membasmi tahlilan, karena itu khilafiyah, itu bukan suatu kemungkaran, gitu loh ya. Bisa dipahami ya. Sholawatan, Wahabi gak mau ya gak apa-apa, tapi menurut orang NU sholawatan ini adalah satu kebaikan, dan orang-orang yang percaya dengan itu tidak boleh dengan alasan nahi mungkar bubarkan sholawatan, tidak boleh, karena itu masuk khilafiyah. Nah gitu ya, itu bukan mungkar namanya, gitu ya. Jadi kalau kita pakai pengelolaan atau birokrasi sosial, kalimatnya selama ini kan gini, amar ma'ruf nahi mungkar, seringkali ngomong gitu. Sebenarnya kalau menurut saya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi gini, amar ma'ruf itu kan harus pemerintah, karena yang pegang otoritas pemerintah, karena kalimatnya ya'muruna, diperintahkan atau dilarang kan gitu. Maka dia tugasnya pemerintah. Kalau tugas umum itu hanya bisa menganjurkan, yaitu yad'una ilal khair. Kalau wayan hauna anil mungkar, tugas kedua-duanya. Rakyat ya kudu nahi mungkar, pemerintah ya kudu nahi mungkar. Tapi kalau posisi birokratisnya, ya'muruna bil ma'ruf itu adalah tugas yang diberi otoritas dan diberi kedaulatan oleh rakyatnya. Maka pemerintah tugasnya adalah pemerintah tugasnya adalah amar ma'ruf. Kalau rakyat umum itu dakwah khair, jadi kudune dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu. Kalau pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau rakyat dakwah khair nahi mungkar. Karena rakyat tidak punya hak untuk memerintahkan. Yang memerintahkan adalah yang diberi kedaulatan untuk memerintah oleh rakyat kan gitu. Jadi kadang-kadang kita itu memang kurang waspada, kurang tertib di dalam mempresisikan suatu konteks masalah. Pak Muzamil, saya mau tambah tanya aja daripada ini. Ya. Kan ada albirru manit tako. Kata mabrur itu dari kata bir bukan? Dari kata bir. Ya. Albirru manit tako. Itu kebaikan juga. Tapi konteksnya lain, ya kaya menduan karo tempe karo gede malu. Kalau albir itu kayaknya agak spesifik, karena kalau haji itu mabrur, kalau sholat mabrur enggak? Sholat makbul. Makbul. Iya. Kalau apa yang mabrur cuman haji toh. Iya. Sehingga kata albirru itu satu kasus
tersendiri yang sangat spesifik yang dipakai Allah untuk menyatakan sifat hubungan antara seorang hamba secara private dengan Allahnya. Jadi dia ada puncak, dia di atasnya khair, Pak ya. Iya, kalau khair iku umum, apik ngono tok. Ning apik sing piye kan kudu dirembuk. Itu makanya ada pertanyaan becik miturut sapa kuwi mau ya. Jadi mohon kita bedakan Bu Bupati, ada kebaikan yang sudah jadi, ada kebaikan yang belum jadi. Sing wis dadi kuwi kita perintahkan, sing durung dadi kita rembuk. Karena ana becike dhewe, ana becike wong akeh, ana becik kang sejati, dan hidup itu selalu harus berdinamika di antara tiga itu. Ojo nggugu benere dhewe apa becike dhewe, sing urung mesti dadi becike wong liya. Karena ora ana becike wong akeh ya urung karuan becik, benere wong akeh ya urung karuan bener, maka kita harus selalu bersama-sama mencari bener atau becik kang sejati, yaitu berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala.